kadang kita pernah sadar nggak apa yang telah terjadi? Kayak misalkan komunikasi antar manusia, terkadang kan seringkali terjadi masalah dan masalahnya bermacam-macam. Bisa terjadi miskomunikasi ataupun disinformasi. Lalu apa yang terjadi nih jika misalkan masalah komunikasi itu terjadi pada kesehatan klinis ataupun pada bidang kesehatan? Seperti yang telah kita ketahui bahwa komunikasi merupakan hal yang sangat penting agar kita dapat mendapatkan informasi dan bisa bertukar informasi. Kali ini saya akan membahas satu jurnal sebagai acuan untuk mengetahui komunikasi pekerja di rumah sakit klinis dan mengamati kecenderungan para pekerja ini untuk menggunakan perilaku komunikasi yang seringkali tidak efisien. Komunikasi antara pekerja kesehatan untuk bagian utama dari arus informasi di perawatan kesehatan, dan bukti yang berkembang menunjukkan bahwa masalah dalam komunikasi menimbulkan klinis substansial, morbiditas, dan mortalitas, atau suatu indikator yang menggambarkan tingkat derajat kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah. Jadi penentuan untuk populasi yang dimana indikatornya itu menentukan dari angka kematian bayi dan angka kesakitan bayi. Mengingat pentingnya komunikasi interpersonal sebagai sarana pertukaran informasi, tidak mengherankan jika kegagalan komunikasi merupakan penyumbang terbesar terhadap kejadian dan hasil klinis yang merugikan. Dalam tinjauan respektif, terdapat 16.000 kematian di rumah sakit karena kesalahan komunikasi, yang itu adalah sebagai penyebab utama daripada kesalahan dalam keterampilan klinis. Jadi kayak si komunikasi ini tuh masalahnya yang lebih utama dan kayaknya lebih 2 kali lipat gitu. Itu terdapat dalam kesalahan komunikasi gitu loh. Jadi kayak misalkan komunikasi dalam antar manusianya aja bisa miskomunikasi atau disinformasi, itu lebih fatal daripada masalah dari keterampilan klinis ataupun masalah kayak dari alat atau mungkin segala macam. Itu kayaknya mungkin cuma beberapa persen daripada kesalahan dalam komunikasi antara pekerja di rumah sakit maupun dokter gitu. Dari sini itu kelihatan ya kalau komunikasi di rumah sakit itu masih kayak masih bukan lancar, tapi lebih ke belum berjalan lebih efisien gitu. Jadi kayak mungkin komunikasinya hanya sebatas menerima informasi, terus kayak misalkan ada apa nih gitu hari ini. Dan selanjutnya adalah penyebab dan solusi komunikasi yang buruk dalam sistem perawatan kesehatan. Akibatnya sangat penting untuk studi informatika. Jadi beberapa penelitian telah menyelidiki penggunaan teknologi komunikasi dalam pengaturan perawatan kesehatan, dan contohnya dalam studi di Panti Jompo. Pengenalan sistem pesan suara memungkinkan sebagai besar panggilan ditransfer ke media itu, menghemat waktu dan komunikasi ekstra yang tidak perlu. Jadi kayak misalkan dalam satu hari itu terdapat panggilan telepon gitu. Jadi panggilan teleponnya hanya informatif kayak halo selamat siang, misalkan ada pasien bla 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 bla, yang kayaknya sebenarnya kayak itu lebih menguras waktu gitu. Yang di sini harusnya lebih ke kayak misalkan kita sekarang kan punya HP gitu, pas smartphone, jadi kayak lebih efisiennya misalkan ada suatu informasi gitu, misalkan ada pasien yang punya masalah atau mungkin ada yang kecelakaan nih atau apa, kayaknya lebih efisien itu misalkan si pekerja rumah sakitnya itu kayak melakukan pesan suara atau voice note gitu loh, voice note ke bagian informasi agar langsung gitu daripada telepon. Kayaknya lebih lumayan menguras waktu dan kayak terlalu bertele-tele gitu. Seorang ahli yaitu Spark dan kawan-kawan menemukan bahwa perawat dan dokter merasa bahwa sistem telekomunikasi rumah sakit mereka lebih efektif ketika perawat diberi telepon portable untuk dibawa dan mencatat beberapa keuntungan efisiensi. Jadi lebih efisien kalau misalkan si perawat diberikan ponsel agar cepat dalam bekerja gitu.
Dan ada juga faktor pembatas dalam analisis komunikasi adalah kapasitas kognitif atau kapasitas cara berpikir manusia gitu. Jadi ada batasan dalam analisis komunikasi adalah kapasitas kognitif individu untuk melakukan pekerjaan mereka, dan dalam studi beban kerja kognitif yang tinggi sering ditunjukkan bahwa kesalahan atau inefisiensi terjadi ketika batas kognitif terlampaui. Secara khusus, peneliti tertarik pada sebuah ingatan manusia dan berspekulasi bahwa beban pada memori yang dihasilkan dari lingkungan kerja yang sangat tertekan merupakan kontributor signifikan terhadap perilaku interupsi yang diamati. Jadi kayak pengen tahu gitu kalau keadaan di sekitar lingkungan klinis ataupun rumah sakit itu komunikasinya tuh seperti apa, dan bagaimana cara mereka menangkap suatu informasi dan bagaimana ingatan mereka gitu dalam menangkap suatu informasi. Dan tujuan dari jurnal ini adalah untuk memberikan kerangka kerja yang berprinsip di mana temuan yang ada tentang pola komunikasi dalam organisasi perawatan kesehatan dapat ditegakkan dan dapat mengarahkan penelitian lebih lanjut. Dan tujuan kedua adalah untuk mempromosikan pemahaman berdasarkan penelitian psikologis empiris tentang jenis masalah dalam lingkungan kerja nyata yang dapat berpotensi ditangani oleh penerapan teknologi komunikasi baru yang tepat gitu. Pertama adalah ada pola komunikasi klinis. Menurut Koira dan Toms, mengamati pola komunikasi 8 dokter dan 2 perawat di rumah sakit umum di distrik Inggris. Saluran komunikasi yang tersedia untuk para profesional yang sangat mobile ini terdiri dari pertemuan tatap muka, baik dadakan maupun terencana, telepon desktop, paging, catatan tertulis untuk kolega dalam catatan pasien, terus catatan di meja bangsal, papan pengumuman, dan lubang merpati untuk nomor pribadi. Salah satu perilaku komunikasi yang diamati adalah komunikasi interruptif atau komunikasi sinkron. Metode komunikasi memerlukan interaksi simultan dari kedua pihak untuk komunikasi. Seperti telepon dan diskusi tatap muka adalah 2 metode tersebut. Jadi kayak komunikasi sinkron itu contohnya kayak misalkan ada telepon ataupun diskusi tatap muka. Jadi metode dari komunikasi sinkron sendiri adalah telepon dan diskusi tatap muka. Sebaliknya metode asinkron itu seperti menulis catatan dan meninggalkan pesan suara ataupun pesan telepon jawaban, memungkinkan peserta untuk menangani komunikasi pada waktu yang dipilihnya. Dan pengamatan Koira dan Toms itu menarik dari perspektif psikologis karena ada 2 alasan. Yang pertama adalah psikologi kognitif dapat menawarkan penjelasan untuk ketergantungan pada komunikasi sinkron. Kedua, sifat pekerjaan rumah sakit yang didorong oleh gangguan dapat mendorong kondisi itu mungkin kehasil di gangguan memori selama hari kerja yang berpotensi berkontribusi pada kesalahan klinis. Dalam kedua kasus, penerapan teori psikologi akan memungkinkan observasi di masa depan. Oleh karena itu, Koira dan Toms memperkenalkan secara singkat beberapa konsep yang relevan dari psikologi kognitif dan didiskusikan bagaimana konsep-konsep ini kuasa berlaku di lingkungan kesehatan. Jadi, memori manusia ini sudah menjadi subjek studi empiris dalam beberapa dekade dan ada pembagian besar memori, yaitu terdapat komponen fungsional jangka pendek dan jangka panjang. Dan hal ini terutama terjadi ketika seseorang terganggu dari berpikir tentang satu tugas oleh yang baru dan supervens, dan niat untuk melakukan suatu tindakan dapat dilupakan oleh interupsi rencana lain. Jadi kayak misalkan saya ingin melakukan suatu kegiatan tapi ada interupsi ataupun perintah dari yang lain, jadi kayak yang tadinya fokus nih terhadap satu kegiatan yang akan saya lakukan, tapi karena ada perintah yang lain tiba-tiba ngelupain gitu loh bahwa aku akan melaksanakan hal tersebut gitu. Jadi benar sekali ya kalau misalkan dalam suatu rumah sakit itu tersedia telepon portable ataupun smartphone pribadi gitu untuk pekerja di rumah sakit, terutama perawat gitu ya. Jadi lebih efisien sebagai mobilitas mereka, sebagai untuk mempermudah pekerjaan mereka. Jadi
nggak keganggu ataupun ada noise gitu loh. Jadi untuk mereka jadi lebih fokus dan pekerjaan juga lebih dibilang singkat enggak, tapi lebih mempermudah pekerjaan mereka dan tidak memperpanjang waktu gitu. Jadi bisa lebih cepat gitu. Dan disimpulkan bahwa dari pola komunikasi tadi, selain penting kita lebih mawas diri ataupun sadar gitu ya terhadap suatu pesan dari orang lain gitu, kayak komunikasi itu penting gitu, entah antara pekerja ataupun perawat ataupun dokter ataupun kita sendiri gitu terhadap orang lain. Komunikasi itu sangat penting dan sangat harus dilakukan, karena kalau misalkan komunikasi itu dilakukan tetapi masih ada gap ataupun kayak batasan gitu, jadi kayak sama-sama berkomunikasi tapi itu nggak klik gitu, itu juga akan terjadi masalah-masalah komunikasi. Belum lagi dalam di suatu rumah sakit yang tadi kita sudah jelaskan dan yang tadi kita sudah ketahui ya, bahwa di suatu rumah sakit memang penting juga dari dokter, perawat ataupun pekerja di rumah sakit itu komunikasi itu penting. It has the several characteristics of human memory that might contribute to greater cognitive burden. It has indicated some of the characteristics of tasks that contribute to the probability that they will be forgotten in truth-driven circumstance. It has suggested that the degree of an individual expertise is one characteristic that could be used to discriminate between the differing vulnerabilities of individuals to interactive. Finally, it has combined this cognitive approach with a social information approach to consider the effect of new communication technologies in the interactive environment of the hospital. Baik, sekian dari penjelasan jurnal Improving Clinical Communication, A View from Psychology, dan ini merupakan tugas UTS Psikologi Komunikasi. Terima kasih telah menyaksikan video yang saya paparkan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk saya dan untuk kalian yang menyaksikan, karena dalam pemaparan materi di Improving Clinical Communication ini sangat membantu saya, bukan membantu tapi lebih mendapatkan ilmu baru, bahwa dari yang tadi ada yang saya sorot atau highlight di jurnal ini adalah memori kerja manusia ataupun memori manusia itu benar sih ada kayak limit ataupun terbatas gitu ya. Belum lagi kalau kita lagi mengerjakan sesuatu terus ada interupsi dari orang lain, itu kayak ngeganggu banget gitu. Dan thank you for watching. Semoga nantinya saya bisa memaparkan teori-teori lain ataupun penjelasan-penjelasan lain dalam YouTube ini. Sekian dan terima kasih.